Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NPM 19 12 47 48. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran fikih Kiai Haji Muhammad Asy'ari Syukur dan biografi beliau, yaitu pemikiran beliau yaitu tentang cadar bagi perempuan. Yang pertama yaitu tentang biografi Kiai Haji Muhammad Asy'ari Syukur. Kiai Haji Asy'ari Syukur merupakan ulama besar Kalimantan Selatan, kelahiran Desa Benua Hulu, Kecamatan Lahai, Kabupaten Barito Utara, Kalteng, 18 Agustus 1939. Beliau putra pasangan Syukur dan Iyah dari suku Dayak Bukumpai, Marabahan. Meninggal dunia dalam usia 71 tahun. Beliau meninggal di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin 27 Maret 2010. Setelah dirawat beberapa hari karena sakit, itu dimakamkan di Alkah Mahabbah Gunung Ronggeng, Martapura. Tentang pendidikan beliau, yaitu pendidikan Kiai Haji Asy'ari Syukur dimulai dari Sekolah Rakyat Negeri atau disebut dengan SRN. Di Benua Hulu, Kecamatan Lahai. Setelah selesai tahun 1953, ia melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Islam Pertama SMIP Hidayatullah, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jarak tempuh dari kampungnya ke SMIP Hidayatullah di Martapura sangatlah jauh, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Tahun 1957, ia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh 2 ijazah, yaitu ijazah dari SMIP dan dari SMPN. Tahun 1958, ia ditawarkan sekolah ke Al-Azhar, Mesir. Ia pun diterima dan mendapat beasiswa dari pemerintah Mesir, diterima di kelas 2 Ma'had Buhuth Al-Islamiyah Al-Azhar, sebuah sekolah khusus yang disediakan untuk siswa yang datang dari luar Mesir, setingkat dengan madrasah aliyah. Yang selanjutnya itu tentang guru dan murid beliau. Di antaranya guru beliau yaitu Kiai Haji Hashim Mukhtar, Kiai Haji Nasrum Tahir, Kiai Haji Nawawi Ma'ruf, Syekh Madani, Syekh Jadurat, Syekh Mahlub, Syekh Abdurrahman Gishi, dan Syekh Abu Zahrah. Dan sepak terjang beliau di masyarakat yaitu Kiai Haji Asy'ari Syukur aktif di bidang dakwah dan dalam berbagai organisasi baik politik, kemasyarakatan, atau keagamaan. Di bidang dakwah yang membuatnya dikenal luas ketika ia mengasuh acara konsultasi masalah hidup dan kehidupan di RRI Nusantara 3 Banjarmasin sejak tahun 1971 sampai 1994. Acara ini diterima masyarakat muslim di berbagai daerah baik Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan bahkan Malaysia. Persoalan-persoalan yang dikonsultasikan cukup beragam, melingkupi persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Adapun kesibukannya di organisasi keagamaan, Kiai Haji Asy'ari Syukur hanya aktif di Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada periode 1980 sampai 1985. Dan ia dipercaya berturut-turut sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI periode Kalimantan Selatan. Namun beliau berakhir masa jabatannya pada periode 1990 sampai 1995. Tahun 1992, Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Selatan Haji Jaini Mansur. Yaitu yang selanjutnya itu tentang peta pemikiran. Jadi tentang kecenderungan mazhab Kiai Haji Asy'ari Syukur ini lebih cenderung dan banyak menggunakan karya-karya ulama Syafi'iyah. Di antara karya yang paling sering dirujuk adalah kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzazah li Syarji karya Abu Zakaria Al-Nawawi Al-Syafi'i.
Berdasarkan kecenderungan ini, tampaknya Kiai Haji Aswadi Syukur dapat kita dikategorikan bermadzhab Syafi'i. Yang kedua yaitu pemikiran di bidang fikih beliau, yaitu tentang cadar bagi perempuan. Nah, jadi menurut Kiai Haji Aswadi Syukur, umat Islam di dunia ini terdiri dari berbagai suku dengan berbagai adat istiadat. Ada adat yang berasal dari Islam dan ada pula yang sebaliknya. Misalnya pakaian bagi seorang muslimah yang dipakai suku tertentu di daerah tertentu. Ada yang berasal dari suku yang lain di Timur Tengah, penduduk yang tinggal di desa. Lanjut, Kiai Aswadi Syukur baik yang beragama Islam, Nasrani atau Yahudi memakai cadar atau yang disebut dengan niqab. Sementara cadar adalah pakaian adat setempat dan bukan sebagian pakaian muslimah. Pendapat di atas ternyata juga diakui beberapa Syekh Al-Azhar bahwa wajah perempuan bukan termasuk aurat, sehingga ketika wajah ini ditutup, ia pun bukan termasuk ibadah. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun terjadi perbedaan pendapat, tetapi terdapat qaul yang menyatakan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut Abu Hanifah, di samping wajah dan telapak tangan, yang dikecualikan juga adalah kaki, karena kaki merupakan anggota tubuh yang penting dalam bergerak dan berinteraksi baik terkait urusan dunia ataupun akhirat. Oleh karena itu, cadar memang budaya dari beberapa kalangan masyarakat. Bahkan dalam mazhab Maliki, makruh menggunakan cadar jika belum atau bukan menjadi budaya. Satu hal yang harus diakui acara cadar adalah persoalan khilafiyah. Di samping ada yang menyatakan sebagai budaya, ada juga yang menyatakan status hukumnya sebagai sunnah, bahkan wajib. Oleh karena itu, suatu kekeliruan jika cadar dijadikan tolak ukur kualitas keberagaman seseorang, terlebih lagi untuk menyatakan kadar iman seseorang. Kekeliruan lainnya jika cadar dipaksakan diterapkan dengan mengatasnamakan agama. Pemaksaan ini menurut Kiai Haji Aswadi Syukur telah terjadi di Afghanistan, khususnya di masa rejim Taliban. Pada masa ini mereka mewajibkan kaum perempuan memakai burughah atau sejenis jilbab yang menutup seluruh tubuh termasuk muka. Padahal Islam hanya mewajibkan perempuan muslimah memakai jilbab, pakaian luar yang menutup seluruh tubuh kecuali muka, atau khimar, kerudung, dan tidak mewajibkan memakai cadar. Oleh karena itu, lanjut Kiai Haji Aswadi Syukur, baik cadar ataupun burughah bukan termasuk pakaian muslimah yang diajarkan Islam. Yang selanjutnya yaitu karya-karya pemikiran Kiai Haji Muhammad Aswadi Syukur. Adapun hasil karya tulis beliau Kiai Haji Muhammad Aswadi Syukur pada bidang fikih, yaitu kitab yang pertama yaitu Perbandingan Mazhab 1980. Yang kedua, salinan kitab Sabilal Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1967. Yang ketiga yaitu Ilmu Tasawuf jilid 1 dan 2 1980. Yang keempat yaitu Pengantar Ilmu Fikih dan Usul Fiqih 1990. Dan yang kelima yaitu Dasar-dasar Ilmu Dakwah pada tahun 1979. Sekian, hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.